Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih sudah berkumpul di sesi satelit keempat pada hari ini. Ini satelit kita terakhir. Kita akan berbicara, berdiskusi, ngobrol terkait dengan teknologi kesehatan. Tentunya pada hari ini Bapak dan Ibu akan dipandu oleh seorang moderator yang tentunya sudah mungkin pada kenal juga ya. Bapak Agus Ariwibowo, beliau merupakan Associate Director untuk Advokasi dan Strategic Partnership di FAHI 360 EPIC Program. Sebelumnya beliau juga menjadi ART Acceleration Program Manager di FAHI EPIC Program juga. Sebelum di tahun 2017 sampai 2021 juga menjadi Jakarta Program Coordinator di Linkages. Dan pernah menjadi program manager di Yayasan Spritia dan IPF manager di Indonesia Partnership Fund. Beliau memiliki hobi membaca, mendengarkan, dan memainkan musik, dan juga traveling. Jadi tanpa berlama-lama saya akan serahkan waktu dan tempat Bapak Agus Ariwibowo. Silahkan memandu diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Mbak Lydia atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada peserta diskusi Satellite Session 3 sebenarnya Mbak Lydia ya, kalau di jadwal ya. Tapi di sini dituliskan 4, kita ikuti sajalah. Yang penting sudah tergabung, rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu. Mudah-mudahan sengaja ya sesuai dengan preferensinya, bukan karena aduh salah masuk gitu ya di sesi teknologi kesehatan ini. Baik, sesi ini merupakan bagian dari pertemuan nasional kedua Jaringan Peneliti HIV/AIDS tahun 2022. Saya Ari, saya akan memoderatori Satellite Session Group 3 ini dengan topik teknologi kesehatan. Topik yang mengandung 2 kata, teknologi dan kesehatan, yang secara definisi masing-masing pastilah sangat jelas, dan pun jika digabungkan mengacu pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, di mana teknologi kesehatan disebutkan sebagai adalah segala bentuk alat dan atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan dan penanganan permasalahan kesehatan manusia. Kemudian dalam konteks penanggulangan HIV/AIDS, khususnya teknologi kesehatan juga berkesesuaian dengan semangat yang terkandung dalam Permenkes terbaru kita nomor 23 tahun 2022 tentang penanggulangan HIV/AIDS dan IMS terkait pertama, 1 pencegahan, kedua surveillance, ketiga penanganan kasus, keempat promosi kesehatan. Tampaknya teknologi kesehatan sudah tidak bisa lepas dari 4 hal ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, pemunculan teknologi kesehatan hari ini sepertinya sudah menjadi bagian dari kebutuhan industri kesehatan maupun pelayanan kesehatan yang paripurna untuk masyarakat. Masih ingat statement Bapak Menkes, Pak Gunadi tahun lalu tentang rencana Indonesia ke depan yang akan menerapkan teknologi kesehatan, paling tidak ada 3 hal yang akan dikejar pasca pandemi COVID-19 saat ini, yaitu pertama artificial intelligence, yang kedua Internet of Things, yang ketiga adalah big data. Dan kita bisa lihat juga bagaimana Kementerian Kesehatan sedang keras-kerasnya mengejar ketiga hal terkait dengan teknologi kesehatan tersebut. Contohnya di big data, kita semua juga aware ada Digital Transformation Office atau DTO yang sedang mengatur bagaimana sinergi dan transisi beberapa sistem informasi kesehatan yang kemudian akan diatur oleh Kementerian Kesehatan. Kita bisa saksikan hari ini berbagai layanan e-health di beberapa platform e-commerce oleh beberapa perusahaan startup di Indonesia, kemudian penerapan teknologi dan inisiasi digitalisasi layanan kesehatan oleh pemerintah daerah,
melalui rumah sakit, puskesmas, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Contohnya banyak di daerah, di provinsi, di kota itu ya, ada reservasi online, ada telemedicine, dan macam-macam. Dan untuk membahas hal-hal tersebut, untuk berbagi pengalaman dengan kita, peserta Pernas pada kesempatan hari ini, sudah hadir 3 narasumber yang sangat berkompeten di topik teknologi kesehatan ini. Yang pertama ada Dr. Nurlan Silitonga. Dr. Nurlan Silitonga, MMed dari Klinik Angsa Merah. Saya bacakan singkat beberapa pengalaman beliau. Kak, kalau salah dicolek ya Kak ya. Tahun 2007 beliau sampai saat ini sebagai pendiri dan direktur Klinik Angsa Merah. Tahun 2008 sampai 2013 sebagai President Advisor HIV Cooperation Program for Indonesia, AUSID, GRM Internasional. Kemudian di tahun 2003 sampai 2008 sebagai Public Health and STI Advisor Indonesia HIV AIDS and STD Prevention and Care Project, IHPCP, AUSID GRM Internasional. Pengalaman pendidikan beliau tahun 2001 sampai 2003 di Master of Medicine on STD and HIV AIDS, Sydney University Australia. Kemudian tahun 1983 sampai 1989 menamatkan pendidikan dokter di Universitas Kristen Indonesia. Baik, Kak Nurlan akan membawakan sesi yang sangat menarik terkait dengan materi beliau adalah pemanfaatan teknologi kesehatan dalam pengelola layanan dan program. Dan boleh saya bacakan dulu CV dari narasumber kedua, Kak, Mbak Lydia? Silakan, boleh. Oh, baik. Baik, di sini ada Dr. Intan. Nanti mungkin di sini ada Dr. Mono dari Dinas Kesehatan. Mohon izin, apakah tetap Dr. Intan atau akan ada perubahan, Dr. Mono? Dr. Intan, Mas Ari. Oh, Dr. Intan, baik. Fix ya. Dr. Intan Rahmita, beliau dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, memiliki banyak pengalaman. Juli 2014 sampai saat ini sebagai dokter umum Puskesmas Grogol Petamburan, tapi sekarang sudah di Dinas Kesehatan Provinsi ya? Iya, ini juga. Ya, jadi ini kayaknya CV saya yang lama ya, Mas. Oke. Baik, terima kasih Dokter Intan. Ya. Kemudian pengalamannya sebagai dokter umum di Puskesmas Lombok Barat, magang. Kemudian di dokter umum juga di Rumah Sakit Patju, Kabupaten Lombok Barat. Beliau menamatkan pendidikan dokternya di Universitas Indonesia tahun 2007 sampai 2013. Baik, pembicara kita yang ketiga ada Dr. Muhammad Yusuf Alamudi, SSI, MKes, dari Muhammad Raihan Alamudi Institute. Pengalaman beliau sangat banyak saat ini sebagai Direktur dan Peneliti Akademik Muhammad Raihan Alamudi Institute. Wow. Kemudian sebagai peneliti senior dan Direktur Padia Lab Profesor Nidom Foundation. Oke, dari tahun 2017 sampai 2022. Kemudian pengalaman pendidikannya Fakultas Kedokteran, Ilmu Kedokteran Universitas Erlangga untuk S3-nya. Kemudian jurusan Ilmu Kedokteran Tropis, Universitas yang sama, Universitas Erlangga untuk S2. Kemudian Fakultas Sains Teknologi jurusan Biologi Universitas mohon maaf di bawah tidak terbaca, Mbak. Erlangga juga. Oke, baik. Terima kasih. Saya sudah sampaikan 3 CV singkat dari 3 narasumber masing-masing. Untuk kesempatan pertama,
kami persilahkan Kak Nurlan. Jadi aturan mainnya untuk para narasumber, kita beri waktu 15 menit untuk paparan. Nanti masing-masing 15 menit dan kita akan terlibat dalam diskusi dan mudah-mudahan waktunya lebih optimal melalui diskusi tersebut. Saya persilahkan untuk Kak Nurlan memulai. Siap. Saya share ya. Sudah terlihat? Sudah, Kak Nurlan. Oke. Selamat siang, terima kasih Pak Agus. Dan juga selamat siang sahabat semua. Salam kenal. Yang baru mungkin lihat kita bertemu, semoga dari kegiatan ini kita tetap bisa saling connecting ya. Bisa ketemu di LinkedIn, bisa ketemu di Facebook, atau bisa ketemu di sosial media yang lainnya. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber lah ini. Teknologi kesehatan, ini terus terang saya, kaget gitu ya, dapat undangan. Ngomongin apa ya? Wah, tapi akhirnya saya memberanikan diri untuk berbagi pemikiran. Jadi saya merasakan juga ada banyak manfaat dari saya menjadi narasumber hari ini. Saya bisa merenung, melihat kembali tentang teknologi kesehatan. Dan secara khusus saya minta kepada panitia, saya hanya memframe secara fokus saya sebagai perspektif pengguna, bukan seorang ahli dalam mengembangkan teknologi atau apapun, tetapi seorang pengguna yang mencoba memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi kesehatan dalam saya mengelola layanan ataupun program di konteks yang kecil saja. Tidak bicara besar nasional atau provinsi, tapi di layanan organisasi Angsa Merah, di mana organisasi Angsa Merah itu ada 2 yang langsung di bawah PT secara komersial, dan kedua adalah dengan yayasan. Dan ini juga saya fokuskan banyak dari sektor swasta. Ini wajah saya. Pertama, saya tentu membaca lagi, melihat lagi, jangan-jangan nanti saya ngasih materi yang melantur. Jadi saya lihat lagi apa sih definisi teknologi kesehatan. Saya ambil dari WHO, kemudian saya lihat lagi dari peraturan kita. Ya, jadi supaya lebih mengerucut pas gitu ya. Di mana WHO mendefinisikan bahwa teknologi kesehatan adalah penerapan pengetahuan dan keterampilan yang terorganisir dalam bentuk perangkat, obat-obatan, vaksin, prosedur, dan sistem yang dikembangkan untuk memecahkan masalah kesehatan dan kemanusiaan. Serupa dengan undang-undang kita ya, tapi saya tidak pertajam. Saya kemudian dari merenung itu cukup lama, seminggu, 2 minggu, saya lihat manfaat teknologi kesehatan itu banyak banget, dan teknologi kesehatan tidak bisa standing alone. Banyak sekali jenis teknologi, ya, di mana di dalamnya termasuk teknologi kesehatan. Teknologi kesehatan sendiri saya lihat ternyata nempel erat nih arsirannya dengan teknologi informasi, komunikasi, dan edukasi. Nah, dalam manfaat teknologi saya sendiri mengerucut ngelihat, saya menikmati banyak nih sebagai dokter ataupun sebagai seorang director dalam mengelola sebuah usaha. Satu, sebagai klinisi saya terbantu untuk diagnostik, ya, cara-cara diagnostik yang lebih mudah, pengobatan lebih mudah, ya, nggak ribet tadi, ya, yang Pak Prof. Samsu bilang, bagaimana pencegahan, rehabilitasi, termasuk juga teknologi dalam kita mengelola sebuah sistem dalam kegiatan seharian yang tidak langsung dengan klinis, tetapi still connecting dengan layanan non-medis. Kemudahan yang kita berkomunikasi dan berkoordinasi, ya, antar tim. Kemudian juga marketing dan data, bagaimana kita mengelola data dari saat masuk, kemudian dibersihkan, kemudian kita analisa, ya, dan menggunakan data itu untuk kita berefleksi, melakukan perbaikan-perbaikan.
bagian dari monitoring, evaluasi. Kemudian kita bisa menggunakan teknologi untuk kegiatan-kegiatan edukasi, termasuk juga untuk manfaat di penelitian. Nah, ternyata selain manfaat, ada tempelan lain, yaitu tantangannya juga banyak dalam kita melihat memilih teknologi ini atau memilih mana gitu. Ternyata tantangannya sangat bervariasi. Jadi teknologi itu menurut saya nggak ada yang sempurna ya, ada kekurangannya. Dan setiap orang mungkin punya prioritas yang berbeda dalam melihat dan memilih teknologi yang paling tepat. Itu boleh-boleh saja. Ya, we are the driver gitu ya. Jadi saya melihat ternyata tantangan dari saya sebagai pengguna tuh saya ingatkan, beda loh ini untuk kebutuhan teknologi tujuan sektor publik, swasta, atau pemerintah. Pemerintah lebih repot lagi. Kenapa? Karena dia harus mengatur seluruh negara yang variasinya macam-macam. Ya, pemerintah mau nggak mau nggak bisa nih kita kasih semua. Harus dia setting prioritas. Nah, kalau udah bicara setting prioritas, pasti juga akan aduh kok ini dikasih ke sini, so it's ribet. Tapi itu tantangan ya. Kemudian bicara dana teknologi itu nggak gratis, ya butuh dana. Ada orang dana tapi mampunya kecil, ya atau sama sekali tidak punya dana. Tapi itu masih bisa diakalin. Kemudian teknologinya baru sekedar display karena banyak promosi dari luar kemana-mana, tapi belum nyampe ke kita. Baru dari riset saja. Atau kalau sudah ada di tempat lain, belum masuk ke kita karena ada prosedur yang harus kita patuhi. Kemudian kita sendiri bingung memilih. Mau prioritas mana ya? Klinis dulu atau non-klinis? Atau jangan-jangan kita nih kepingin teknologi yang buat ingin-ingin aja, keinginan. Tapi nggak dibutuhkan. Ya. Atau tambah lagi nih interest untuk kepentingan pribadi. Atau memang untuk kebutuhan organisasi atau daerah ataupun nasional. Kemudian sebagai tantangan lain adalah kita kadang-kadang nggak bisa punya ruang lagi untuk memilih. Kenapa? Karena banyak mayoritas memakai itu. Contoh di yang Samera ya, saya punya banyak komunikasi, bisa pakai WhatsApp, bisa pakai Signal atau apapun. Tapi untuk ke klien kita pakai WhatsApp aja, karena sebagian besar orang pakai itu. Kemudian sekedar ngikutin tren, ya kadang-kadang biarpun saya usia makin tuh pingin ikut-ikut tren, akhirnya pusing sendiri ya, gitu. Jadi harus come on, calm down ya. Kemudian tidak ada lagi ruang memilih. Kadang-kadang teknologi itu pengalaman saya dulu kalau tiba-tiba sudah ada aja. Nah loh, ini nggak bisa kita jalankan teknologi ini di tempat kita. Ya, tapi di tempat lain bisa, tapi di tempat kita nggak bisa karena infrastrukturnya tidak mendukung atau orangnya tidak ada yang bisa mengerjakan itu. Kemudian tantangan menjaga security, privacy data itu juga tantangan tersendiri. Kemudian apakah ini untuk tujuan kesehatan masyarakat atau individual? Prioritasnya juga menjadi berbeda. Dan terakhir ini yang paling sensitif ya, karena tidak bisa dinilai menyelamatkan nyawa dengan pembiayaan. Ini berdampak, saya membayangkan kalau keluarga saya sakit, butuh biaya, butuh teknologi, tapi teknologinya mahal. Nah, pasti kita tetap aja jor-joran bayar ya, gitu ya. Syukur-syukur kalau dibiayain pemerintah. Tapi ini juga teknologi yang mahal ini belum tentu bisa dipenuhi semua oleh pemerintah. Dan kita juga kadang-kadang karena teknologinya belum ada, bahkan kita sebagai pengguna nggak apa-apa deh uji coba aja dulu. Yang penting siapa tahu dengan uji coba bisa terselamatkan keluarga saya. Ya, kalau saya sendiri secara Nurlan Silitonga di sektor swasta, saya itu tantangan terbesar saya itu bagaimana saya memilih, menyeimbangkan kebutuhan saya yang sesuai dengan dana saya, dengan sumber tim saya, dan infrastruktur organisasi yang saya miliki. Dan tantangan kedua buat saya di teknologi sekarang adalah secure and privacy.
Ya, secure and privacy itu maksud saya begini. Kadang-kadang ada tawaran aplikasi ya untuk rekam medis atau apa ya. Itu kalau kita taruh ke sana saya juga bingung. Ini data pasien saya nih, siapa yang bisa mempertanggungjawabkan itu? Ya, itu juga. Atau enggak data pasien saya jangan-jangan bisa diambil orang. Itu atau enggak sistem di kita sendiri nggak bagus ya. Jadi kena virus lah, kena bug segala tetek bengek. Nah, ini saya mau coba kasih tunjuk bahwa di Angsa Merah sebetulnya secara PT dan yayasan kami berfokus pada menciptakan model-model. Makanya variasinya banyak sekali. Contoh kami ada klinik, 2 klinik, ada praktek dokter mandiri, ada layanan konsultasi online ataupun medisin yang kita sebutkan tadi, ada Angsa Merah Pos terkait dengan mobile klinik, kemudian ada apotik, kemudian ada lagi aplikasi Angsa Merah. Jadi aplikasi yang memang di dalam menghubungkan semua layanan ya, di Angsa Merah. Semua model itu kita connect dan kita bisa lihat, kalaupun saya ada di Sumatera, ada di Aceh, saya tetap bisa melihat operational bisnis saya atau layanan terhadap pasien itu bisa saya lihat, saya bisa monitor. Kemudian yang terakhir kita juga mengelola blog yang dimana memiliki artikel lebih dari 800, ada program kaca pikir lewat berbagai sosial media ya, termasuk promosi sosial marketing. Nah, ini sosial media bisa di IG, bisa di semua. Dan Dokter Intan itu saya salut ya, keren deh punyanya Dokter Intan itu. Untuk videonya nanti Dokter Intan cerita sendiri. Kemudian ternyata dari yang struktur organisasi saya melihat ada beberapa proses pemilihan. Secara besar tahap pertama ini prinsip banget, itu udah nempel ya di pikiran saya. Kalau teknologi yang saya mau pakai, satu dia harus punya akurasi dan kualitas tertinggi. Itu dulu. Nanti kalau mau diturunin nggak apa-apa, ya kompromi. Tapi itu dinaikkan dulu. Kemudian zero efek samping dan tidak invasif. 3, nggak ribet, ya. Hasilnya cepat, perawatannya murah, mudah, dan orang yang kalau ada masalah tuh cepat responsif. Kemudian murah, bahkan bisa diakses gratis. Atau kalau kami di sini biasa menggunakan yang open source, gitu ya. Asal tadi security-nya bagus. Kemudian teknologi itu bisa mudah diakses di mana saja dan aman terhadap lingkungan. Namun saya juga realistis. Tadi teknologi yang sempurna itu ilusi, nggak ada. Karena baru muncul satu, nanti tiba-tiba udah muncul lagi yang lain. Kemudian teknologi yang ideal pun sangat bervariasi, tergantung situasi kita. Namun saya pikir ya kita fokus di yang kita punya aja deh, ya organisasi kita fokus di situ. Kalau kita mau pilih sesuatu, pilihlah secara tajam. Kenapa mau butuh alat teknologi tersebut? Kenapa dibutuhkan? Buat list terpanjang sehingga kita dari list itu bisa menggrup spesifik teknologi yang kita pilih itu apa. Ya. Kemudian yang menyediakan teknologi itu siapa? Bisa nggak kita percaya? Ya, orang yang menyediakan itu mau membantu. Kadang-kadang teknologi itu ada, tapi perawatannya kalau minta bantuan ada ini susah, kemudian regennya hilang, akhirnya kan teknologinya nggak jalan ya. Gitu. Jadi ketika ada yang menawarkan teknologi itu, ya kita harus cermatin siapa mereka, ya seberapa responsif, seberapa mereka bisa membantu ketika ada masalah di lapangan. Yang terakhir ini lebih spesifik lagi, elemen tahap ketiga. Kita itu tetap melihat kualitas daripada alat yang mau kita pilih. Apakah itu untuk tujuan screening, diagnostik, pengobatan, ataupun tujuan yang lainnya. Kemudian, apa sih manfaat teknologi kita terhadap client base? Jadi bukan terhadap kita sebagai manajemen, tapi kepada orang lain. Kalau dari Angsa Merah itu yang akan mengakses layanan Angsa Merah. Jadi itu kita perhatikan
apakah teknologi kita sesuai dengan kebutuhan klien kita, kemudian apakah itu tidak membuat sakit, ya, apalagi sekarang kalau ada oral fluid testing kan, wah enak banget itu untuk pasien yang takut dengan jarum, ya. Kemudian customer care artinya juga klien tuh mudah sekali mengakses informasi, ya, ngebooking layanan gampang, direspon cepat, nggak dianggurin, kemudian dia dapat informasinya nggak ribet, ya, nggak ribet. Terakhir adalah klien tentu mengharapkan teknologi yang kita akan berikan tidak membebani pasien secara biaya. Kalau bisa tanpa biaya. Nah, ini tetap menjadi salah satu misi Angsa Merah, bagaimana kita bisa menyediakan biaya yang terus menurun, ya. Jangan makin lama makin naik, tapi terus menurun. Kalau bisa dikasih gratis. Tahap ketiga, melihat teknologi itu dari orang yang mengerjakan. Perlu dibantu teknologi yang baru itu. Biasanya teknologi yang baru memang sulit di awal, tetapi kalau dengan pelatihan saja, kemudian ada mentoring, side by side, pasti kemudian bisa berjalan lancar. Kak Nurlan, mohon maaf 1 menit lagi. Iya, yang terakhir ini dalam manajemen. Manajemen itu banyak sekali ya manfaat teknologi dalam manajemen. Yang paling penting buat saya adalah gini, ketika beli alat, itu perhatikan perawatannya. Itu kalau perawatannya, regennya, ya, kemudian timnya responsif nggak ketika ada masalah dengan alat yang mau kita gunakan. Dan biayanya tentu harus dihitung dengan baik. Maklum kita di swasta, ya. Terakhir kami juga menggunakan teknologi untuk kebutuhan marketing. Marketing ini tidak sendiri tetapi social marketing. Jadi ada program edukasinya, bukan sekedar paket jualan. Demikian. Dan terakhir bahwa saya melihat teknologi yang sempurna adalah sebuah ilusi dan teknologi yang ideal pun bersifat relatif. The most important adalah we as a human being sebagai pengemudi dalam kita mengembangkan dan memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin untuk tujuan kemanusiaan. Terakhir, be specific, stay focused, and do it step by step. Thank you very much. Terima kasih banyak Kak Nurlan atas paparan singkatnya, tapi mengandung banyak makna gitu ya dari pengalaman Angsa Merah sebagai klinik swasta yang tadi disampaikan. Ada yang memang sangat profit oriented, tapi ada juga yang memang mendukung tidak pro bono, tetapi memang disubsidi untuk membantu teman-teman yang membutuhkan tanpa biaya yang besar. Dan kita lihat dari pengalaman Angsa Merah memilih teknologi apa yang sebenarnya efektif dan memang diperuntukkan untuk mengungkit semua elemen yang ada di dalam klinik itu. Ini mungkin jadi pembelajaran yang menarik. Kita lihat tadi ada 3 tahapan pemilihan dan masing-masing nanti kita bisa urai. Jangan khawatir, untuk materi presentasi akan di-share oleh panitia pastinya. Kak Nurlan, tahan dulu ya Kak ya. Nanti kita terlibat diskusi dengan teman-teman setelah 2 narasumber yang lain. Sekali lagi terima kasih. Baik, sekarang kita akan berpindah teman-teman ke narasumber yang kedua, ada Dr. Intan. Beliau sehari-hari di Datin Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta akan memaparkan pengalaman dari pengelolaan teknologi kesehatan pastinya ya, ada informasi kesehatan ataupun hal-hal lainnya yang saat ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Dr. Intan, kami persilahkan 15 menit untuk memaparkan materinya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Ari atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. Mungkin nanti kita lebih banyak juga menjelaskan terkait dengan super apps aplikasi Jak Sehat yang sedang dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini diampu oleh Dinas Kesehatan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat siang teman-teman narasumber yang lain.
Izinkan saya Intan Rahmita, saya selaku pengelola data dan informasi di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Mungkin saya izin memohon maaf terlebih dahulu, siogianya kegiatan ini bisa dihadirkan oleh Ibu Kepala Bidang kami, Perencanaan Pengendalian dan Informasi, namun karena ada acara kegiatan lain terkait dengan anggaran yang tidak bisa ditinggal, jadi beliau melimpahkanlah kegiatan ini ke saya. Mungkin saya izin share screen ya, Mas Ari ya. Silakan, Dok. Oke, baik. Ini apakah sudah terlihat untuk tampilan slide-nya? Sudah, Dok. Sangat jelas. Baik, mungkin terkait dengan fondasi pembangunan dan pemanfaatan teknologi sudah dijelaskan banyak oleh Ibu Nurlan. Terima kasih. Jadi memang seperti yang Ibu Nurlan sampaikan, juga seperti Mas Ari dalam prolog juga disampaikan bahwa pengembangan sistem teknologi informasi ini sedang dirapikan dalam hal ini mungkin diampu oleh Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan. Jadi memang sebetulnya pengembangan atau digitalisasi kesehatan sebetulnya sudah dimulai dari sejak lama ya. Mungkin kalau di DKI Jakarta tuh ada satu aplikasi yang memang ajak sampai sekarang juga masih digunakan, yaitu sistem pencatatan pelaporan surveillance penyakit itu dikembangkan tahun 2012. Sebelumnya juga ada SITT, SITB, SIHA yang sudah dikembangkan itu sejak tahun di atas 2000, sebelum mungkin 2010 gitu ya. Jadi memang untuk digitalisasi sendiri pengembangannya sudah berjalan sejak dulu kala gitu ya. Cuma mungkin permasalahan dan kendalanya karena semakin banyak sistem informasi yang dikembangkan, aplikasi baik itu yang berbasis mobile maupun web based, itu datanya tidak terintegrasi gitu ya antara satu sistem dengan sistem lain yang mengakibatkan satu redundansi data, terus kemudian efektivitas efisiensi pengelola data yang ada di lapangan yang harus melakukan penginputan data berulang-ulang, data yang sama di sistem yang berbeda. Gitu. Makanya pada saat kita melakukan self assessment gitu ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memang diwajibkan oleh kementerian, itu ternyata ada 200 sekian sistem informasi yang harus dikelola oleh teman-teman puskesmas ataupun rumah sakit. Jadi bisa dibayangkan banyak sekali sistem informasi yang harus dilakukan input gitu, yang mana akhirnya teman-teman itu kerjaannya fokusnya bukan melakukan pelayanan kesehatan, tapi malah melakukan penginputan data. Nah, oleh karena itu masalah transformasi sistem kesehatan bagaimana kita sekarang fokusnya melakukan integrasi sistem informasi yang ada, serta pembangunan sistem informasi yang pengelolaan big datanya bisa secara efektif dan efisien, dengan harapan juga tidak terjadi redundansi data dan lain-lain. Ini mungkin tadi yang seperti dijelaskan oleh Mas Ari, bahwa digitalisasi kesehatan merupakan aspek yang terpenting dalam transformasi sistem kesehatan. Tujuannya satu adalah mendekatkan akses layanan kesehatan itu ke masyarakat. Gitu ya. Nah, kita dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebetulnya sudah bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan memulai proses itu sejak tahun 2021 dan sampai saat ini di 2022. Terbukti sebetulnya sudah 32 rumah sakit umum daerah kita yang sudah terintegrasi dengan Satu Sehat yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini adalah pengelolaan rekam medik elektronik. Gitu ya. Terus kemudian juga pengelolaan beberapa pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi kita sedang mulai. Makanya sekarang semua peta jalan transformasi yang oleh dibuat Dinas Kesehatan harus sesuai dengan peta jalan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Kembali lagi memang pengelolaan data kesehatan itu sangat luar biasa karena memang output sistem informasi tentunya kan data. Bagaimana sistem informasi yang sudah ada, yang sudah ajak itu bisa terintegrasi, itu yang PR-nya sebetulnya yang sedang kita jalankan, sehingga pengelolaan data untuk menghasilkan rekomendasi dalam pengambilan keputusan pun bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Itu sebetulnya concern dari Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Kemudian, begitu juga dengan JakSehat. Jadi JakSehat itu sebetulnya aplikasi yang kami kembangkan ini lebih ke arah dashboard ya, pemanfaatan akses layanan, mendekatkan akses layanan. Jadi sebetulnya tujuannya adalah kita sebagai aplikasi ini sebagai rumah tumbuh.
sistem informasi yang sejauh ini tuh banyak ternyata yang sudah dikembangkan oleh unit-unit teknis di bawah Dinas Kesehatan. Jadi Puskesmas kita punya 32 rumah sakit umum daerah, tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Kemudian kita juga punya 44 puskesmas kecamatan dan 280 puskesmas kelurahan serta 5 UPT. Jadi sebetulnya masing-masing unit kami itu sudah membangun sistem gitu ya. Begitu juga sistem informasi atau aplikasi yang sudah dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta. Begitu juga yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, cuma permasalahan kendalanya untuk masyarakat adalah mereka jadi lebih sulit gitu ketika pengen saya mau akses aplikasi tentang pencatatan pelaporan screening gitu. Mereka harus download aplikasi ini A. Saya pengen layanan vaksinasi gitu, saya harus download B gitu kan. Jadi banyak banget sistem informasi yang harus di-download. Itu yang kami mencoba untuk melakukan simplifikasi proses bisnis gitu, memudahkan masyarakat hanya dengan mendownload satu aplikasi tapi mereka bisa mengakses banyak layanan tersebut gitu. Jadi kurang lebih sebetulnya konsep pengembangan Jak Sehat ini lebih ke arah layanan yang mendekatkan. Tapi data-data dalam aplikasi pengelolaan yang ada di Jak Sehat ini sedang kami proses integrasikan ke data warehouse Dinas Kesehatan yang nantinya juga akan terintegrasi dengan Satu Sehat Kementerian Kesehatan. Jadi intinya semuanya itu nanti akan satu alur ya. Jadi nggak ada lagi teman-teman, harapannya tujuannya mungkin di tahun 2027 adalah teman-teman di puskesmas itu mereka melakukan inputasi data gitu ya melalui berbagai macam sistem walaupun datanya sama. Jadi hanya satu sistem melalui satu sistem tapi outputnya sistemnya bisa terintegrasi kemana saja. Nah, itu juga masyarakat gitu dalam mengakses layanan digital itu pun tidak dengan menggunakan dengan mendownload berbagai macam aplikasi, cukup mendownload satu aplikasi saja itu mereka sudah mendapatkan banyak manfaat aplikasi yang ada dalam satu aplikasi tersebut. Nah, aplikasi Jak Sehat ini pun juga kami sudah beberapa fiturnya sudah fully integrated dengan Jaki, Jakarta Kini yang mungkin teman-teman lebih banyak mengenal tentang aplikasi Jaki gitu ya. Karena kan kalau kita mau daftar vaksinasi COVID-19 kan melalui layanan Jaki. Nah, ada satu fitur di situ Jak Sehat, jadi sudah disediakan rumah-rumahnya sebetulnya ya oleh Jakarta Smart City Pemprov DKI itu masing-masing SKPD. Nah, kita diberikan satu rumah di situ Jak Sehat. Nah, di situ ada beberapa fitur. Jadi sebetulnya kalau masyarakat DKI Jakarta boleh mendapatkan akses layanan itu melalui Jaki atau Jak Sehat. Tapi memang kalau untuk Jaki lebih banyak pengembangannya ke masyarakat. Targetnya adalah masyarakat umum, sedangkan Jak Sehat bukan hanya masyarakat umum, tapi juga petugas gitu. Nah, ini ada berbagai macam aplikasi atau layanan yang sudah kami integrasikan. Salah satunya terkait dengan Sijaka gitu ya. Jadi aplikasi yang dikembangkan oleh UPT Jamkesjak dalam hal pemenuhan layanan jaminan kesehatan Jakarta itu juga sudah kami integrasikan. Kemudian di situ juga ada Jak Ambulan. Jadi teman-teman yang membutuhkan ambulan DKI ini juga dilakukan. Yang pasti semua pelayanan yang sudah terakomodir oleh di Jak Sehat itu diberikan secara gratis. Jadi nggak berbayar ya. Kemudian juga ada layanan reservasi online rumah sakit umum daerah dan puskesmas. Jadi teman-teman yang mungkin dulu terkendala kalau nggak bisa daftar karena nggak bisa datang secara langsung. Nah, ini bisa booking online melalui aplikasi Jak Sehat. Itu baik rumah sakit umum daerah maupun puskesmas, baik itu untuk pasien baru gitu ya, ataupun pasien lama, ataupun juga pasien BPJS pun juga bisa melakukan pendaftaran online melalui aplikasi Jak Sehat. Juga kami juga ada Sahabat Jiwa atau e-Jiwa, layanan konsultasi online terkait dengan permasalahan kendala, misalnya masalah kejiwaan, masyarakat juga bisa melakukan screening, self assessment, sekaligus nanti terkoneksi dengan psikolog klinis yang ada di puskesmas maupun rumah sakit. Juga ada download terkait dengan layanan sertifikat hygiene atau layak nikah gitu. Jadi kita harapannya nanti akan semakin banyak aplikasi atau sistem informasi yang memang sudah ada dikembangkan oleh unit teknis di bawah Dinas Kesehatan itu bisa terintegrasi layanannya dalam satu aplikasi. Nah, tidak memungkinkan juga sebetulnya aplikasi atau sistem informasi yang dikembangkan
oleh di luar dari Dinas Kesehatan atau Pemprov Jakarta. Jadi kita juga membuka secara luas untuk integrasi dengan layanan Jak Sehat, tapi mungkin dengan berbagai macam catatan dan standar ya, standarisasi. Baik itu standarisasi layanan, ya artinya layanan yang diakses di Jak Sehat itu harus gratis, tidak boleh berbayar gitu ya. Terus yang kedua juga harus pemenuhan standarisasi integrasi aplikasinya. Itu juga ada beberapa sebetulnya pihak luar dari Dinas Kesehatan atau Pemprov Jakarta yang juga ingin bekerja sama gitu ya. Nah, sebetulnya terkait dengan layanan-layanan ini pun kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa startup gitu ya, pengembangan startup. Bahkan kita pernah ada pengembangan layanan monitoring, self monitoring yang dilakukan oleh sebetulnya petugas puskesmas difasilitasi pengembangan aplikasinya oleh startup. Jadi memang juga banyak kerjasama atau koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan stakeholder swasta terkait dengan pengembangan aplikasi atau digitalisasi layanan. Nah, ini ada beberapa fitur yang memang sudah kami kembangkan gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan akan lebih banyak juga aplikasi yang akan terintegrasi melalui Jak Sehat. Termasuk juga tadi Jak Track ya, mungkin nanti Dr. Mono bisa menjelaskan lebih rinci dan spesifik terkait dengan layanan ini. Nah, layanan Jak Sehat itu sebetulnya pengembangannya itu kita lengkap ya. Kita harapannya adalah bisa memberikan layanan secara komprehensif ke masyarakat, mulai dari fase promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi memang harapannya kita bisa memberikan layanan secara komprehensif dan masyarakat pun bisa memudahkan akses mendapatkan layanan, baik itu berupa edukasi, ya, memberikan informasi masalah kesehatan, konsultasi, pengobatan tentunya tidak menyalahi atau regulasi aturan yang ada ya, dan rehabilitatif mungkin nanti akan dikembangkan ke depannya. Nah, ini yang pendaftaran online, Jak Ambulan di situ. Jadi balik lagi tadi masyarakat yang mau berobat ke puskesmas, rumah sakit, atau di sini ada pelayanan kesehatan bagi pegawai ya, pemerintah Pemprov pun juga bisa melakukan pendaftaran online melalui aplikasi Jak Sehat. Juga sebetulnya Jak Ambulan. Jadi Jak Ambulan kami sudah terintegrasi langsung dengan layanan SPGDT yang dikelola oleh AGD 118. Jadi masyarakat yang mau memesan ambulan untuk kepentingan kegawat daruratan pun bisa juga dilakukan melalui aplikasi Jak Sehat. Ini ada beberapa fitur lainnya. Di sini kita ada fitur tanggap COVID-19. Tapi memang untuk proses integrasi penyediaan layanan yang ada di aplikasi Jak Sehat itu ada yang sudah fully integrated ya. Jadi kita ada yang fully integrated, ada juga yang baru sebatas launcher. Karena memang proses integrasi ternyata tidak semudah yang dibayangkan, itu butuh proses dan cukup complicated prosesnya. Jadi memang tahapannya sedang kita buatkan. Untuk yang masih launcher itu harapannya bisa full integrated. Dan saat ini sebetulnya aplikasi Jak Sehat itu baru bisa di-download untuk Android gitu. Nah, sedang kami kembangkan ini basisnya web gitu. Jadi teman-teman yang menggunakan iPhone pun juga bisa mendapatkan akses layanannya. Mungkin awal tahun depan kita sudah bisa launching yang untuk web base-nya. Nah, ini yang untuk layanan Jak Sehat sebetulnya kami sudah mulai itu akhir tahun 2021, proses launchingnya juga sudah dilakukan oleh Kepala Dinas beserta Ketua Adinkes di Lombok. Ini waktu itu ada forum Adinkes, ini sudah di launching, saat ini juga sudah digunakan oleh banyak masyarakat di DKI Jakarta juga layanan akses kami. Bahkan di beberapa puskesmas atau rumah sakit kami luar biasa untuk pemanfaatan pendaftaran online-nya. Nah, harapan Dinas Kesehatan terhadap Jak Sehat ya pastinya tentunya memudahkan dan memberikan manfaat ke masyarakat atau warga Jakarta. Sebetulnya bukan cuma warga Jakarta ya, semua masyarakat yang memang mengakses layanan kesehatan di DKI Jakarta gitu ya. Jadi bisa dengan cepat mendapatkan layanan gitu dan bisa terpenuhi lah kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tujuan akhirnya seperti itu. Kemudian harapannya ke depannya pun kita semakin banyak fitur-fitur yang dikembangkan di aplikasi Jak Sehat. Yang mana nanti kita juga ada pengembangan Jak Track gitu ya. Mungkin nanti akan saya jelaskan sedikit detail, mungkin dijelaskan sama Dr. Mono.
terus juga DBD Claim, ini semua basis datanya mapping gitu ya. Jadi bagus sekali nanti masyarakat ketika mengakses layanan bisa ngelihat gitu sejauh mana di dekatnya ada layanan ini apa tidak gitu. Nah, ini yang terkait dengan JakTrack, ini sebetulnya kalau di Jak Sehat kita baru berupa launcher. Ini aplikasinya bukan cuma mobile apps tapi juga web based. Kurang lebih sama seperti reservasi online gitu ya, reservasi online-nya tapi untuk pemeriksaan atau testing HIV. Yang mana kan sebetulnya testing HIV itu sudah dilaksanakan implementasi di puskesmas kecamatan ataupun rumah sakit umum daerah yang ada di Jakarta. Nah, layanan ini pun sebetulnya ada awalnya itu layanan reservasi ini, booking online ini dilakukan oleh LSM gitu ya. LSM memfasilitasi layanan dokling atau pemeriksaan testing HIV yang dilakukan oleh puskesmas atau rumah sakit gitu ya. Kemudian di situ nanti ada data gitu ya, ada data yang terdekatnya di mana gitu untuk mendapatkan akses layanan testing HIV gitu ya. Kemudian nanti ada beberapa persyaratan dokumen yang bisa dilengkapi di situ, termasuk hasil agregat mungkin ya. Nah, tadi kembali lagi memang syarat pengembangan sistem informasi baik itu aplikasi gitu ya berupa mobile ataupun sistem informasi itu selain punya metadata yang standar ya, artinya sekarang pengembangannya kita nggak bisa sembarangan nih bikin sistem informasi, baik itu oleh pemerintah, instansi pemerintah maupun instansi luar. Tapi juga seluruh pihak swasta pun juga harus melakukan pengembangan harus standarisasi metadata. Kemarin Kementerian Kesehatan mengeluarkan pedoman rekam medik elektronik, ada beberapa variabel data dan variabel pertukaran data yang memang sudah dilakukan standarisasi. Nah, itu harus standar metadatanya, variabelnya harus sama, sehingga memudahkan proses integrasi dan interoperabilitas. Yang kedua adalah aman. Sistem aplikasinya aman bukan cuma sistemnya, tapi juga datanya. Nah, di DKI Jakarta kita bisa pastikan aman karena memang untuk pengelolaan atau pembangunan sistem informasi kami selalu diampu dan harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Diskom Infotik gitu ya. Jadi ada proses testing gitu ya, testing di BSSN untuk standarisasi jaringan, kemudian pengembangan sistem informasi dan lain-lain. Dan datanya pun izin 1 menit lagi. Oh, baik. Dan datanya pun sebetulnya balik lagi harus disimpan di server yang dikembangkan, yang dimiliki oleh Pemprov DKI. Kalaupun dikembangkan oleh, misalnya kita ada kerjasama dengan pihak swasta untuk penyimpanan server, itu pun juga harus ada prosesnya di BSSN dan Diskom Infotik. Jadi memang kita pastikan itu data yang disimpan pun juga aman dan tidak bocor. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas Ari, terkait dengan pengembangan sistem informasi atau aplikasi Jak Sehat dari Dinas Kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Intan penjelasannya. Lengkap sekali ya, walaupun hanya dalam 16 menit bisa menyampaikan apa itu Jak Sehat dan beberapa komponen di dalamnya. Jadi kalau kita boleh simpulkan sedikit, Jak Sehat ini semacam omnibus law-nya sistem informasi yang ada di Jakarta gitu ya Dok ya, untuk layanan kesehatan pastinya. Di satu payung kan di dalam Jak Sehat, termasuk juga dari untuk layanan HIV tadi disinggung, ada JakTrack di sana, ada self risk assessment di dalam atau individual risk assessment, ada reservasi online, ada request CSO atau LSM untuk minta jadwal mobile testing VCT, dan nanti pelaporannya juga ada di dalam. Luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan selanjutnya ya Dok ya. Baik, terima kasih Dr. Intan. Nah, untuk pembicara ketiga, kita akan mendapatkan pencerahan juga dari pengalaman menarik ini, penggunaan smartphone terkait dengan upaya penanggulangan HIV/AIDS ya, atau mungkin diseminasi informasinya yang akan difokuskan di sini. Untuk itu ada Bapak Yusuf Alamudi dari Muhammad Raihan Alamudi Institute, membawakan topik terkait dengan penggunaan smartphone. Penggunaan smartphone untuk kepatuhan pengobatan pada orang dengan HIV. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi.
Halo, Bapak. Kita halo. Silahkan open mic. Ya, terima kasih Mas Ari. Mohon maaf, baru saya open mic ini. Oh, baik. Saya bingung namanya kok Sari Lenggo Geni. Oh, belum saya ganti ya. Oh, sorry. Ya, sorry. Tadi soalnya sempat keluar, terus kemudian saya masuk lagi karena ada gangguan. Oke. Baik, ini dengan Bapak Yusuf sendiri? Ya, dengan saya Bapak Yusuf sendiri. Oke. Silakan Pak Yusuf Sari Lenggo Geni. Enggak bercanda ya Pak ya. Silakan Pak Yusuf, waktu dan tempat 15 menit dari sekarang. Oke. Terima kasih ke Mas Ari Wibowo, kemudian teman-teman Pernas HIV yang telah mengundang dan memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu pada hari ini. Mohon maaf kemarin saya belum bisa hadir. Oke, pada hari ini saya membawakan materi tentang penggunaan smartphone sebagai sarana peningkatan pencegahan dan kepatuhan pengobatan pada orang dengan HIV. Oke, mohon dibantu next slide. Oke, virus HIV masih sama bentuknya, jadi belum mengalami perubahan. Jadi terdiri dari beberapa segmen, kemudian juga ada AIDS. Ini juga 5-10 tahun akan terjadi gejala klinis ketika sudah terinfeksi oleh HIV. Oke, next slide. Oke, ini adalah definisi tentang AIDS. Jadi saya tidak ingin membahas terlalu dalam. Oke, next slide. Oke, ini adalah tipenya, kemudian juga cara penularannya dan juga gejala klinisnya. Kita sudah paham juga, kemudian untuk prevalensi juga masih cukup banyak ditemukan di Indonesia. Sampai bulan ini di Jawa Timur sudah ditemukan hampir lebih dari 6.000 kasus, sedangkan untuk kota Surabaya sendiri ini ditemukan 600 lebih kasus HIV. Kemudian paling banyak ditemukan adalah orang dari luar kota yang berobat di kota Surabaya. Oke, next slide. Nah, ini adalah roadmap untuk pengendalian HIV/AIDS sampai dengan tahun 2030, di mana pada bulan ini mencanangkan pemeriksaan viral load secara gratis untuk di seluruh Indonesia. Oke, next slide. Oke, next slide. Nah, ini adalah Tri-Zero untuk tahun 2030. Di mana ada zero new HIV infection, kemudian juga ada zero AIDS yang berhubungan dengan kematian, kemudian juga ada zero diskriminasi terhadap HIV AIDS. Oke, next slide. Nah, ini adalah smartphone. Jadi kita udah tahu smartphone itu seperti apa, kemudian teknologinya seperti apa, di mana smartphone ini bisa digunakan untuk pencegahan dan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap berbagai macam penyakit, khususnya dalam hal ini adalah HIV. Oke, next slide. Nah, ini adalah tujuan penelitiannya adalah mereview penggunaan smartphone sebagai sarana peningkatan pencegahan dan kepatuhan pengobatan pada orang dengan HIV. Oke, next slide. Nah, ini adalah metodenya. Jadi kita menggunakan strategi pencarian digunakan untuk mengidentifikasi studi yang relevan, di mana pencarian data dan informasi menggunakan situs elektronik sebagai sumber data, di mana hasil pencarian artikel digunakan dengan metode PRISMA, yaitu Preferred Reporting Item for Systematic Review, dan juga meta-analisis untuk instrumen, dan menggunakan flowcharts berdasarkan daftar checklist PRISMA tahun 2009, kemudian menghilangkan artikel yang tidak relevan dengan kriteria identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan akhirnya mengunduh artikel yang relevan. Oke, next slide. Ini adalah kriteria inklusi dan eksklusinya, di mana kriteria inklusi dalam pencarian ini meliputi artikel yang dapat di-download dalam bentuk full text, kemudian tahun publikasi artikel dalam tentang tahun 2009 sampai dengan 2022 dan menggunakan bahasa Inggris, sedangkan untuk kriteria eksklusinya yaitu isi artikel yang tidak relevan dengan topik. Oke, next slide. Nah, ini adalah tabelnya. Saya tidak menguraikan secara detail. Kemudian next slide.
Nah, ini adalah hasil dan pembahasan di mana berdasarkan hasil pencapaian didapatkan 127 artikel, kemudian diseleksi jumlah berdasarkan judul, artikel dan seleksi secara keseluruhan, jadi full text, di mana terdapat 21 artikel yang relevan, kemudian menghasilkan 10 dokumen untuk dianalisis. Oke, next slide. Ini adalah artikelnya, jadi 1 sampai 10. Next slide. Next slide. Oke, next slide lagi. Oke, di dalam mewujudkan target 3.0, salah satu yang digunakan adalah dengan cara meningkatkan retensi pengobatan HIV, yang seperti yang kita ketahui bahwa dalam menjalani pengobatan HIV, seringkali ODA tidak patuh dalam menjalani pengobatan HIV. Nah, hal ini terjadi karena banyak faktor yang menyebabkan ODA menjadi tidak patuh dalam menjalani pengobatannya. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan ODA di dalam menjalani pengobatan antiretroviral adalah dengan menggunakan mobile phone. Nah, berdasarkan hasil analisis 10 artikel didapatkan hasil bahwa untuk meningkatkan kepatuhan ODA menjalani pengobatan antiretroviral. Oke, next slide. Di mana, oke, next slide. Nah, intervensi menggunakan smartphone, ini antara lain yaitu dengan menggunakan SMS atau WA, ini telah menunjukkan sebuah potensi di dalam meningkatkan kepatuhan antiretroviral terhadap berbagai area. Di mana sebagai SMS atau WhatsApp atau metode yang lain seperti WeChat, itu meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan antiretroviral, kemudian juga meningkatkan tingkat pengetahuan terhadap HIV, kemudian juga meningkatkan pesan teks yang interaktif yang ditawarkan pada ODA yang tidak patuh menjalani kepatuhan antiretroviral merupakan media untuk komunikasi yang tepat waktu dengan penyedia layanan kesehatan untuk mendapatkan informasi, kemudian juga keterikatan secara emosional dan juga dukungan teknis untuk mengatasi banyak hambatan yang dihadapi di dalam menjalani pengobatan antiretroviral. Oke, next slide. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pop LSS menunjukkan bahwa pesan mingguan ini lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan daripada pengingat harian. Sedangkan berdasarkan penelitian Sydney di India juga menunjukkan bahwa 59% dari peserta melihat SMS atau WhatsApp atau di dalam media WeChat yang dikirim, sementara 15% tidak pernah melihatnya sama sekali, di mana pesan harian mungkin dianggap mengganggu. Ini mungkin menyebabkan kebosanan dan mengurangi respon terhadap pengingat yang berulang. Oke, next slide. Nah, dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa intervensi mobile phone ini menunjukkan hasil yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pengobatan terhadap antiretroviral dan dibutuhkan kajian lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan koinfeksi HIV dan juga penyakit infeksi maupun penyakit non-infeksi lainnya. Oke, next slide. Oke, ini terima kasih kepada Muhammad Ayan Alamuddin Institute yang telah memberikan dukungan terhadap penelitian ini. Oke, next slide. Oke, ada smartphone, ada retroviral, ada jalan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dalam menserokan kasus HIV dan juga mendisiplinkan antiretroviral, bahwa kita harus memiliki prinsip bahwa HIV itu bisa disembuhkan. Itu yang harus terus disemangatkan, harus terus disondingkan dan menjadi program di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Ari sebagai moderator. Terima kasih Mas Yusuf Alamudi yang sudah memaparkan singkat ya 8 menit. Tapi itu lebih ke studi literasi ya Mas ya? Dari studi literasi, jadi meta-analisis. Oke, baik. Dan apakah Mas Yusuf pernah melihat bagaimana implementasi smartphone ini digunakan untuk retensi pasien ODIF misalnya untuk pengobatan? Untuk penyakit lain iya, karena untuk COVID-19 dan juga diabetes itu saya sering gunakan karena memang studi kasus pada istri sih sebenarnya. Istri itu kan COVID-19, kemudian juga ada diabetes, kemudian
komunikasi kita melalui media, jadi WhatsApp. Jadi saya sering sekali mengingatkan, jadi harus minum obat, harus diingatkan minimal 3 kali sehari. Jadi untuk menimbulkan kedisiplinan. Jadi jangan sampai lupa itu. Nah, untuk kasus pada ODA dan HIV ini masih studi literatur, jadi mungkin bisa diterapkan di masa yang akan datang. Jadi sebagai pengingat, karena bagaimanapun mereka harus didampingi. Baik. Sehingga kalau ada pendampingan itu lebih disiplin. Baik. Terima kasih Mas Yusuf. Kita akan elaborasi lagi. Mungkin banyak teman-teman yang penasaran juga sebagai peserta di diskusi siang hari ini yang nanti bisa menanyakan ke Mas Yusuf dari hasil penelitiannya tersebut. Sekali lagi terima kasih. Baik. Sama-sama Mas Ari. Para narasumber di sini, Kak Ruslan, Kak Nurlan, saya baru berkomunikasi dengan orang yang bernama. Mohon maaf Kak Nurlan. Baik, ada Dr. Intan dan Mas Yusuf. Terima kasih sudah memaparkan. Kita coba mengundang para peserta. Mungkin bisa raise hand, di menu raise hand, dan open mic langsung. Untuk ini kita coba buka 3 termin sekaligus. Termin pertama kita buka, silakan. Mungkin ada peserta yang ingin bertanya. Oke, saya lihat di sini sudah ada Pak Riko dari Unsri. Kita langsung saja deh. Pak Riko Januar, silakan Pak. Terima kasih Pak Ari atas kesempatannya dan juga teman-teman semua yang hadir, terutama kepada para pembicara yang sangat kompetennya. Bagus banget tadi presentasinya. Memang harapan kita ke depannya banyak teknologi yang bisa digunakan ya, paling tidak untuk meningkatkan quality of life-nya ODIF atau ODA gitu. Nah, saya mau sharing aja sih, mungkin bisa nanti dibantu teman-teman juga. Saat ini saya sebagai seorang akademisi lagi mengembangkan sekarang ada namanya IODA gitu. Mungkin di chat ini ada IODA yang kita kembangkan dan yang sekarang lagi naik ke Play Store. Ini tujuannya adalah bagaimana teman-teman ODA berani membuka status kepada pasangan ataupun keluarga. Karena menurut pengalaman kita, ODA ini nggak putus-putus ya, karena mereka susah juga bahkan untuk kepada pasangannya, even itu pacarnya atau istrinya. Dari beberapa kegiatan konseling atau penyuluhan yang kita lakukan, ternyata banyak juga mereka itu nggak berani membuka kasus, padahal mereka udah positif gitu loh. Terutama kemarin yang kami sasar itu teman-teman di LSL gitu. Nah, bagaimana mau memutuskan rantai penularan ini untuk pasangan aja mereka tidak berani open status gitu loh. Nah, di sini kami kembangkan juga IODA ini. Ini hanya langsung diklik. Ini khusus teman-teman ODA dan populasi kunci. Harapan kita ketika mereka sudah positif berani membuka atau open status kepada pasangan atau pacar atau istri, sehingga melalui itu mereka akan, paling tidak mereka bisa memproteksi diri mereka sendiri ketika akan menikah atau merencanakan kehamilan gitu, sehingga penularan kasus baru melalui secara vertikal itu bisa dikendalikan gitu loh. Nah itu sih karena ini saya tertarik dari teknologi, ini kami lagi mengembangkan ini, mohon disupport juga teman-teman kalau di sini ada yang berkecimpung untuk teman-teman di yayasan yang udah, mohon bisa disosialisasikan ini. Kami pingin setahun ini harapan kami dengan aplikasi ini kita bisa merangkul berapa persen sih mereka yang berani open status gitu. Itu sih berbagi pengalaman aja. Untuk mohon izin untuk para pembicara dan moderator. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih banyak Pak. Topik riset sekarang kami dosen ya. Dosen ini kan harus ada roadmap penelitiannya ya. Roadmap penelitian saya itu adalah HIV/AIDS dan populasi kunci. Baik. Terima kasih para pembicara dan Pak Ari. Luar biasa. Oke Pak Riko Januar, ini sharing yang sangat luar biasa ya. Ternyata di
Sumatera Selatan, di Palembang, di kampus Unsri sudah dikembangkan juga e-library untuk teman-teman ODIF ya, karena informasinya dengan mudah bisa diakses, mudah-mudahan juga lengkap sesuai dengan kebutuhan teman-teman ODIF. Dan kalau bicara dengan kawan-kawan komunitas, selalu mereka highlight itu bahwa informasi itu adalah kekuatan, amunisi gitu ya, untuk mereka bisa menjadi ODIF yang kualitas hidupnya juga terjaga. Sekali lagi Pak Riko, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang tertarik nanti untuk Japri, kemudian bekerja sama dengan Pak Riko di Unsri, dipersilahkan. Terima kasih Pak Riko. Kami buka lagi, kita buka bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk menanyakan lebih lanjut atau sharing juga boleh. Mumpung ketemu dengan Kak Nurlan di sini, ada Mas Yusuf dan Dr. Intan pastinya. Mungkin dari pemerintah daerah lain, mungkin ada juga dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota lainnya. Mungkin tertarik juga untuk mengembangkan teknologi kesehatan, khususnya informasi kesehatan yang ada tadi ya, dari sharing 3 narasumber ini. Silahkan. Ada lagi kah teman-teman? Jangan malu-malu. Oke. Kalau gitu moderator punya hak prerogatif untuk nyenggol-nyenggol. Oh, oke. Belum disinggung sudah ada. Mas Sebastian Pasaribu, silahkan. Selamat sore semuanya pada para panelis dan peserta. Sebenarnya dari 3 tahun yang lalu kami dari Jangkar juga sudah membuat sistem ini. Pertanyaan saya spesifik kepada Dr. Intan ya tadi ya. Ya, Dr. Intan dari Dinkes Provinsi DKI. Kira-kira kalau kita membuat satu sistem yang terintegrasi dan komprehensif itu bagaimana kira-kira willingness dari instansi atau institusi yang terlibat, kementerian, dinas, itu bagaimana jauh mana ingin membuka dirinya gitu loh tentang transparansi dan kesediaan untuk tentang program-program yang ada di dalam instansi yang masing-masing. Kira-kira seperti apa ya, Dr. Intan? Kira-kira dari instansi-instansi yang ada ini cukup mau nggak bekerja sama gitu? Untuk Mas Bastian bisa dicontohkan, misalnya akan mengajukan apa nih kerjasamanya untuk sistem informasi? Misalnya tentang dana untuk resos saja deh, gitu ya, rehabilitasi sosial dari Kementerian Sosial kan ya. Nah, ada nggak misalnya dari Kementerian Sosial ini ingin membuka bahwa oh ada loh dana untuk rehabilitasi sosial sekian, jumlahnya sekian, per kepala itu sekian, dan itu dibuka untuk masyarakat, terutama untuk maksudnya menggunakan sistem informasi yang ada di pemerintah untuk menginformasikan bantuan itu, Mas Sebastian? Iya. Jadi transparansinya konteksnya menggunakan media pemerintah gitu ya, untuk publikasi gitu ya. Iya. Bahkan kalau misalnya ada institusi yang independen gitu ya, yang independen misalnya dari lembaga saya Jangkar. Kira-kira sejauh mana keterbukaan yang akan diberikan oleh setiap kementerian itu kepada penyedia layanan website atau portal web? Bang Bastian, mohon maaf,
Di sini Ya. tidak ada dari perwakilan kementerian, adanya dari Dinas Kesehatan. Oh ya, dia dari dinas lah, contoh dari dinas saja. Kira-kira sejauh apa sih gitu loh willingness-nya? Oke, baik. Oke, Baik, Dokter siap. Intan bisa menangkap maksud pertanyaan? Bisa menangkap. Oke, Bang Bastian langsung direspon ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Terima Ya, kasih. baik. Oke. Terima kasih Mas Bastian atas pertanyaannya ya. Terkait dengan ini kan transparansi informasi pengembangan layanan gitu ya. Kira-kira misalnya ke depannya tuh Dinas Kesehatan mau ngembangin apa sih? Terus nanti mungkin open kira-kira mungkin dari stakeholder pengen mengembangkan atau tidak gitu ya. Nah, sebetulnya gini Mas, terkait dengan pengembangan atau pembangunan sistem informasi atau teknologi kesehatan, dalam hal ini di Dinas Kesehatan ya, itu kami diampu oleh Dinas Komunikasi Informasi Statistik Pemprov DKI Jakarta. Artinya pada saat proses kalau transparansi informasinya Mas Sebastian sebetulnya bisa langsung datang ke kami terus mungkin bertanya terkait dengan roadmap ke depannya itu kita bakal mau mengembangkan apa saja sih gitu. Tapi sebetulnya kami sudah fasilitasi melalui website PPID. PPID itu adalah pejabat pengelola informasi daerah yang artinya sebetulnya nanti roadmap itu sebagai bahan yang kami akan sosialisasikan juga, kami publikasikan dan masyarakat berhak tahu gitu ya roadmap pengembangan teknologi kesehatan yang dilakukan oleh Dinkes dan Pemprov itu sejauh mana, sampai mana, apa saja detailnya itu nanti kami akan komunikasikan karena memang itu haknya publik gitu kan terkait dengan akses informasi termasuk juga proses pengadaan. Tapi balik lagi kan ini saya bicaranya mungkin konteksnya Dinas Kesehatan ya. Kalau Kementerian Kesehatan saya juga kurang paham. Nah, ketika misalnya Mas lihat ada potensi di situ gitu ya, oh ada potensi pengembangan yang bisa kita lakukan nih, gitu kan? Kita bisa bantu Pemprov DKI untuk mengembangkan itu. Nah, nanti sebetulnya proses kerjasamanya kami komprehensif kalau Dinas Kesehatan Pemprov dan untuk melibatkan kerjasama itu banyak juga SKPD yang terkait itu biasanya bersurat. Bersurat itu bisa langsung ke Dinas Kesehatan sebagai pemanfaatan informasinya atau bisa juga langsung ke Diskominfotik. Tapi yang pasti semua channel pengembangan teknologi informasi itu udah bagus komunikasinya antar seksi terkait atau antar SKPD terkait di bawah Pemprov gitu ya. Nah, tapi memang yang menjadi catatan dalam pengembangan sistem informasi yang baik itu dikembangkan oleh Pemprov maupun di luar Pemprov itu satu adalah pro bono. Gitu ya. Jadi artinya memang yang akan diprioritaskan adalah yang gratis juga, gratis dulu gitu. Karena kalau misalnya ada pemenuhan anggaran itu yang kami pun harus berkoordinasi dengan Diskominfotik melalui proses rekontek gitu ya. Rekontek boleh nggak kita misalnya Dinas Kesehatan ya assessment kan kembali lagi kan pemanfaatannya di Dinkes nih. Oh ternyata Dinkes butuh aplikasi ini dan vendornya kompatibel atau misalnya kompeten untuk melakukan pengembangan sistem gitu. Nah kami akan rekom di Diskominfotik. Nah Diskominfotik yang akan melakukan penyeleksian dan penilaian apakah memang bisa atau boleh gitu. Kalau bisa sejauh mana. Nah itu nanti biasanya kami harus rekom dari rekom Diskominfotik oke. Gitu kan. Nah kalau oke berarti bisa nih gitu kan Dinas Kesehatan melakukan kerjasama penyediaan layanan baik itu yang berbayar maupun gratis pun juga kami harus rekom dengan Diskominfotik. Nah jadi sebetulnya kalau ditanya transparansinya kami transparan untuk roadmap atau metadata itu pun nanti akan kami share ke masyarakat. Tapi memang untuk yang sekarang ini ya pengembangan teknologi informasi sedang kami buat di tahun 2023 sampai 2028 gitu. Yang sekarang kan sampai 2022 aja nih yang teknologi informasi. Jadi udah nggak up to date lagi. Kami lagi proses merancang metadata roadmap. Ini yang mungkin baru bisa kami publish itu di akhir 2022 atau pertengahan 2023 gitu. Jadi memang transparan bisa dan itu banyak. Dan itu sebetulnya banyak banget sebetulnya Mas Bastian yang vendor, pihak ketiga gitu ya, LSM yang mereka mungkin punya inovasi pengembangan teknologi informasi dan secara kita punya kebutuhan gitu ya, dan memang belum dikembangkan ya, belum dikembangkan oleh Dinkes. Nah itu catatannya juga tuh, belum dikembangkan baik itu oleh Dinkes, kementerian maupun unit teknis dan berguna, bermanfaat, rekomnya oke dari Diskominfotik jalan gitu. Tapi kembali lagi prosesnya nggak semudah yang saya sampaikan ya. Itu ada proses yang memang harus dipenuhi termasuk dokumentasi atau proses. Baik. Berarti Dok
kalau kami ingin mengadvokasi ini, kami harus menghadap ke kalau untuk sementara mungkin ini dulu Mas, ke Dinas Kesehatan boleh terkait dengan proposal pengembangan aplikasinya ya, atau mungkin pengen tahu informasi pengembangan ke depannya seperti apa, boleh ke Dinas Kesehatan kalau spesifik masalahnya di kesehatan sih. Oke, terima kasih dokter. Ya, terima kasih Mas Bastian dan Dokter Intan yang sudah merespon. Tadi ada PPID tadi ya dok ya, publik atau masyarakat bisa berkomunikasi melalui jalur itu, yang kemudian peruntukannya nanti bisa difasilitasi oleh Dinas Kesehatan dok ya. Oke, baik, menarik ini. Publik merespon, mengusulkan sesuatu, ini benar-benar terbuka sekali. Dan tadi Dr. Intan juga menyampaikan ada roadmap yang secara transparan, rencana pengembangan di Jakarta akan mengembangkan apa-apa itu yang kemudian partisipasi publik juga bisa terlibat di situ. Sekali lagi ini menarik. Salah satu manfaat teknologi pastinya Dr. Intan ya. Oke, selanjutnya kalau ada, tapi saya mungkin kalau Dokter Kak Nurlan, mungkin bisa komen dulu dong Kak Nurlan. Kira-kira apa yang sudah dikembangkan di Angsa Merah selama ini misalnya sebagai swasta ya, mandiri gitu. Kira-kira ada peluang berintegrasi nggak atau berkolaborasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh DKI misalnya, oleh Dinas Kesehatan gitu Kak, dari apa yang disampaikan Dokter Intan tadi. Pertama, saya kembali cara saya berpikir selalu berbasis kepada organisasi saya dulu. Satu, visi misinya kemana? Karena pada akhirnya yang bertanggung jawab keberlanjutan suatu organisasi itu kami sendiri. Nggak bisa kucluk-kucluk minta ke pemerintah atau siapapun untuk, nih gara-gara kalian aku enggak. Jadi berbasis itu dulu. Kemudian kedua adalah, you cannot do it alone. Artinya selalu buka kemitraan. Jadi Angsa Merah selalu membuka kemitraan. Makanya semua model layanan Angsa Merah itu memang bermitra dengan program dan layanan pemerintah. Ya. Nah, sampai sejauh mana kemitraan itu bisa dibangun, ya kita harus jeli. Sampai di mana komitmen kita bisa jalan. Jangan kita yang ikut tapi kita sendiri kemudian tidak bisa memenuhi komitmen itu. Jadi ada beberapa mungkin kita belum bisa bergabung tapi maybe next time. Tapi ada juga kami bisa bermitra sampai extend sekian. Jadi contoh saja untuk program ARV, program testing, HIV, semua itu banyak dengan program pemerintah. Karena kita mendapatkan dana dari pemerintah, bukan dana ya, region atau apa, ya kita punya tanggung jawab dong, harusnya bisa membuat laporan juga ya. Jangan kita dapat sesuatu terus kemudian kita diminta laporan, nggak mau bisa integrasi, ya nggak bisa. Jadi harus ketemu titik kompromi, be mature, lebih jadi dewasa. Oke deh, kita ikut. Apakah kemudian kemitraan atau integrasi itu mudah? Enggak, nggak mudah. Tapi nggak apa-apa dijalanin, gitu ya, dijalanin sampai satu saat kayaknya ini nggak bisa. You have to brave to say no. Aku nggak bisa sampai di sini, gitu ya. Jadi kemitraan itu penting sekali. Dari awal kita pertemuan ini kolaborasi selalu disampaikan. Indonesia itu bukan market ya, variasinya itu oh my god, dari kepulauannya, dari infrastrukturnya, it's amazing gitu ya. Jadi dari swasta sendiri pun kita juga harus bantu pemerintah. Nah, pemerintah juga akan membantu memfasilitasi. Banyak program di Angsa Merah bisa jalan karena teman-teman kami, kolega dari provinsi, termasuk dari Dinas Kesehatan itu sangat responsif, ya, cepat. Kadang-kadang ada beberapa hal yang dari Jakarta Selatan sama Jakarta Pusat ya, kita tuh kerjasamanya. Dia, dok, kalau ada situasi begini gimana ya? Ya udah deh nanti kita bikin. Jadi ada apa ya? Mereka juga menjadi responsif dengan baik dengan Angsa Merah. Dan 2 klinik Angsa Merah ini klinik swasta sekarang menjadi ART mandiri.
Ini pertama bimbingan juga nih ada Mas Mono. Kita udah 2 itu. Bayangkan, kalau kita bisa banyak lagi klinik-klinik swasta yang bisa memberikan layanan ART mandiri, maka lebih bagus lagi. Dan ART mandiri yang Samera ya mau nggak mau juga sebaiknya selalu terintegrasi dengan program komorbid lainnya. Mau TB kah, mau hepatitis kah, itu harusnya seperti itu. Ya, jadi kemitraan buat kami itu penting banget lah. Gitu. Baik, Kak Nurlan, terima kasih banget. Ya. Dan ini inline dengan Dr. Intan pasti ya, karena Jakarta punya tagline Jakarta Kota Kolaborasi gitu ya. Sekarang udah berubah Mas Heri. Berubah. Tagline-nya. Berubah lagi dong. Iya. Jakarta, iya kalau nggak salah tuh Jakarta siap bekerja sama gitu. Wow, Kan menerjemahkan aja beda ya. ini ya. Siap, siap. Jadi Mas Ari izin juga sebetulnya Silakan, pada Dok. saat kita saya implementasi ya, melihat gitu ya pengembangan sistem informasi atau aplikasi yang luar biasa sebetulnya kolaborasi yang sudah berjalan ya dengan Dinas Kesehatan itu banyak banget stakeholdernya. Kalau untuk bangun atau create sistem informasinya gampang, saya rasa gampang ya. Yang susah adalah saat implementasinya, gitu. How to the system information to execute well, implementasi baik di masyarakat, gitu. Dan ketika vendor itu masuk atau pihak ketiga masuk, dia harus punya komitmen. Ya, punya komitmen mengelola ya semua permasalahan yang ketika sudah proses implementasi di lapangan nih, kendalanya di lapangan gitu ya. Karena pada saat proses implementasi apalagi yang kaitannya dengan akses layanan masyarakat, kita harus pastikan siap SDM-nya. Standar operasional prosedurnya jelas, sarana prasarananya mendukung, termasuk juga dukungan regulasi pemerintah. Karena kalau itu tidak kita cuma bikin sistem informasi saja ya, tapi tidak didukung dengan SDM, kemudian standar operasional atau pedomannya jelas, sarana prasarana gitu kan, itu pasti nggak akan berjalan dengan baik. Jadinya kayak keranjang sampah aja sistem informasi dan itu sudah banyak. Gitu yang pro bono nih maaf sebelumnya yang sudah dikembangkan oleh niatnya bagus, pada saat implementasi kita monef 3 bulan nggak jalan. Misalnya contoh pengembangan ini ya Mas, waktu itu ada kita pengembangan halo Dokter Intan, minum obat, ternyata banyak juga di DKI Jakarta yang halo Dokter Intan, suaranya agak terputus. Putus-putus ya. Sekarang udah jelas Mas. Sekarang sudah jelas. Jadi ya pada saat kita mengembangkan bisa sistem informasi melihat pengobatan yang dilakukan oleh lansia gitu ya, pemberian obat ini dia patuh nggak, tepat waktu nggak untuk pengobatan hipertensi, DM dan lain-lain. Ternyata nggak berjalan dengan baik karena ternyata banyak lansia kita juga yang belum melek literasi. Itu yang termasuk 200 smartphone. Termasuk 200 sistem informasi yang dikelola puskesmas itu, Dok? Atau baik. Betul. Jadi artinya memang pada saat proses implementasi itu challenge-nya. Challenge-nya gimana? Vendor pun juga harus punya komitmen ketika ada challenge itu, ada permasalahan, mereka bisa memfasilitasi proses perbaikan gitu ya, termasuk monef dan lain-lain. Jadi luar biasa dan kadang itu pada saat proses implementasi ya itu yang kadang di situ yang agak kendor tuh. Kendor nih ketika udah implement, ada masalahnya seperti ini gitu kan. Nah, ini yang kadang dari pihak pengembang atau kami pun yang dikembangkan oleh Pemprov gitu, ada beberapa kali sistem informasi yang dikembangkan oleh Dinkes yang nggak berjalan dengan baik, kita juga akhirnya stuck tuh di situ tuh. Makanya pada saat Bu Nurlan pada saat mengembangkan sistem informasi, identifikasi dulu kebutuhannya. Terutama harus melihat visi misi organisasi dan resource yang kita punya. Baik. Karena kalau sudah identifikasinya sudah sesuai, kemudian mungkin ada proses trial uji coba juga gitu, dan baru kita jalan. Ya itu juga kita akan lihat dan kita nilai sih. Baik, Dokter Intan. Dokter Intan berbicara pengalaman Dinkes, mengelola banyak sistem informasi, fokusnya bagaimana utility dan sustainability-nya harus menjadi fokus di sini. Baik, dari tadi ada yang raise hand, Mbak Lydia Wongso. Ini sebenarnya panitia tapi pasti penasaran gitu ya, Mbak. Silakan Mbak Lydia.
Terima kasih Mas Ari. Aku juga jadi penasaran, maksudnya menarik dengar paparan dari ketiga narasumber kita gitu ya. Cuman mungkin aku tadi sempat udah dibahas sedikit sama Dokter Intan gitu ya, tapi mungkin mau nanya lebih lanjut sebenarnya terkait dengan performance-nya si Jak Sehat gitu. Dan tadi kan sempat dipaparkan dari perspektifnya pasien, kayaknya harapannya memang dengan Jak Sehat ini lebih nyaman. Nah, bagaimana dari penerimaan di nakesnya sendiri? Karena tentu kalau ngomongin teknologi, itu kan perubahan dari sesuatu yang sifatnya mungkin lebih manual ke sesuatu yang lebih tersistem gitu ya. Nah, bagaimana memastikan gitu ya, agar proses ini tuh bisa berjalan dan berkelanjutan? Karena kalau misalnya sistemnya ada tapi nggak dipakai kan juga akhirnya nggak berjalan gitu ya. Nah, mungkin mau minta dari Dokter Intan sendiri seperti apa sih konkretnya, dan mungkin dari Dokter Nurlan bisa juga sharingkan gitu bagaimana itu di Klinik Angsa berlangsung gitu, bagaimana proses perubahan dan mungkin edukasi atau upaya apa yang dilakukan untuk memastikan implementasi dari teknologi yang sifatnya baru ini bisa berjalan gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lydia. Dokter Intan dulu merespon. Oke, silakan Dok. Terima kasih Mbak Lydia atas pertanyaannya. Jadi memang untuk memastikan aplikasi Jak Sehat ini bisa digunakan oleh petugas yang ada di lapangan, kuncinya satu, ada regulasi. Gitu, sebetulnya ya. Jadi kita regulasi dan aturan yang jelas, serta monitoring evaluasi. Nah, untuk aplikasi Jak Sehat sendiri sebetulnya kita belum secara penuh ya kita lakukan regulasinya, tapi untuk layanan reservasi online kita sudah buatkan regulasinya yang terintegrasi dengan kegiatan strategis daerah KSD Pemprov Jakarta, yang mewajibkan proses integrasi dan implementasi dilakukan secara optimal oleh vaskes terkait. Jadi kalau reservasi online rumah sakit, berarti orang rumah sakit harus bisa mengintegrasikan sistemnya dan bisa mengimplementasikan. Implementasinya sosialisasi ya, tentunya juga termasuk di situ. Jadi karena udah melekat di kegiatan strategis daerah nih, kaitannya dengan perkin atau rekin pejabatnya. Jadi kalau nggak berjalan, nggak optimal aplikasinya di lapangan, artinya siap-siap TKD-nya dipotong gitu. Jadi kalau udah kaitannya dengan tunjangan kinerja, otomatis kan mau nggak mau harus dilakukan optimalisasi ya. Karena penggunaan, tapi balik lagi, kita siap melekatkan dengan kinerja pimpinan, artinya secara sistem juga harus bagus. Jangan sampai nanti kita sudah lekatkan, sudah sosialisasi masif ke masyarakat, masyarakat akses ternyata nggak bisa, gitu ya, aplikasinya error lah, nggak bisa. Ya, jadi artinya kuncinya bagaimana bisa berjalan dengan baik itu pertama didukung sama regulasi. Harus ada regulasi, termasuk swasta pun juga mungkin harus koordinasi tadi seperti Bu Nurlan, nggak bisa berjalan kalau nggak bisa koordinasi dengan pemerintah, karena ya balik lagi regulasi itu penting. Yang kedua adalah monitoring evaluasi, Mas Ari. Iya, bagaimana apa yang menjadi kendala, kan kita tetap juga harus menangkap gitu permasalahan kenapa sih mereka nggak bisa melakukan pelayanan sistem tersebut gitu. Oh ternyata kurang user friendly gitu kan, artinya harus ada perubahan di tampilan. Nah, Monef itu yang selalu kita lakukan untuk Jahat sendiri sebetulnya 3 bulan sekali yang ada di puskesmas dan rumah sakit. Baik. Untuk beberapa aplikasi yang ini belum berjalan dengan maksimal untuk Monef, karena kami kembalikan lagi ke program pengampu, termasuk Jaktrek. Saya kembalikan lagi ke Dokter Mono tuh. Dokter Mono ini ada beberapa misalnya kendala gitu kan dari masyarakat. Karena kan hotline dan keluhan pelanggan juga ada di saya, di seksi saya. Nah, itu biasanya kita TL langsung ke Dokter Mono, tinggal kami monefkan saja gitu sejauh mana perbaikan dan tindak lanjut. Memang kuncinya tuh regulasi sebetulnya ya, dan monitoring evaluasi. Dokter Intan, masih berkaitan sebelum pindah ke Kak Nurlan. Mengembangkan sistem informasi itu kan juga tidak murah ya Dok ya. Itu high cost ya. Plus maintenance-nya, plus development-nya, kebutuhan dan lain-lain. Oke, kita diingatkan 15 menit lagi, cukup waktu. Nah, dana dari alokasi apa Dok untuk di misalnya Jak Sehat ataupun ada pengembangan lagi itu Dok? Karena kita tahu di Jakarta ada ada APBD, ada dana alokasi khusus dan lain-lain. Itu dari mana Dok? Ya, betul.
Ya, untuk pengembangan sistem informasi dan aplikasi, kalau dari rekomendasi Diskom Infotik adalah dikembangkan oleh IT sendiri. Jadi programmer yang memang mereka bekerja di dinas kesehatan atau unit teknis terkait ya. Jadi kalau dinas kesehatan itu kan karena belum BLUD, belum pengelolaan keuangan tidak sefleksibel puskesmas maupun rumah sakit, kita biasanya ngerekrut IT tenaga ahli. Jadi mereka yang mengembangkan, gitu ya, dengan ada kontraknya modul-modul. Tapi kalau untuk puskesmas dan rumah sakit, mereka pun juga sama tuh. Mereka merekrut IT untuk meng-create sistem informasi, atau mereka merekrut vendor untuk meng-create sistem informasi itu mereka menggunakan anggaran APBD, BLUD. Jadi mereka pakai BUD karena selama ini pengalaman saya itu belum ada kayaknya anggaran APBN ya untuk pengembangan atau pembangunan sistem informasi di putus-putus dokter. Apakah di saya saja teman-teman? Jakarta. Oh, baik. Oke, tersambung lagi. Ini kita pakai Oke. Agak putus-putus sama, Mas. Oke. Dokter Intan. Iya, kita terputus-putus tadi, Dok. Iya. Mungkin sementara bisa videonya kita off-kan, Dok. Kameranya, maaf. Karena jaringannya sepertinya terganggu. Ini salah satu ketergantungan kita pada teknologi adalah internet ya. Iya, betul. Salah satunya ini nih, jaringan. Iya, oke. Mas Ari, suara saya udah terdengar ya? Udah, videonya jelas, coba Dok. saya close dulu deh. Nah, siap. Jadi memang anggarannya selama ini yang kita pakai itu anggaran APBD, Mas. Oke, baik. Kalau Dinkes penyediaan tenaga ahli, kalau puskesmas rumah sakit mereka bisa menggunakan BLUD-nya. Baik. Ya. Nah, ini informasi penting juga ketika kita atau publik atau lembaga-lembaga yang ingin berintegrasi mungkin juga tahu ini sumber pendanaannya dari mana, punya karakter pendanaan, siklusnya bagaimana dan lain-lain ya. Jadi ini teman-teman juga bisa harus mengetahui hal tersebut. Dokter Intan, terima kasih banyak. Sekarang kita coba pindah ke Kak Nurlan. Kak Nurlan, bagaimana responnya tadi dari pertanyaan Mbak Lydia? Kak Nurlan belum di unmute. Oke, siap. Ya. Di Angsa Merah sebetulnya saya ngelihat tahun 2019 awal, saya melihat digital itu sudah penting. Jadi saya membuat divisi khusus, divisi digital di awal 2019. Gitu ya. Dan saya beruntung kebetulan tim kita punya orang yang memang cukup ahli dalam hal teknologi. Kenapa? Karena kalau kita minta bantuan dari orang luar pasti mahal dan kadang-kadang untuk maintenance atau keberlanjutannya itu akan sulit. Jadi kalau ada teknologi yang baru pastinya tidak mudah penerimaannya untuk semua tim. Yang penting kita terangkan bahwa we need your help, we need your support. Kedua, kita menyediakan how to do it. Jadi ketika mereka mengerjakan kita tunjukkan caranya. Dan ketiga, persisten ketika ada masalah. Pasti masalah itu akan selalu ada. Ya. Jadi kita harus ada di situ. Sehingga lama-lama kalau ya udah terbiasa ya sudah tahu. Dan mereka bisa tahu oke, kalau ada masalah di sini kita harus melakukan ini. Dan menurut saya teknologi itu kalau karena kami mempunyai keterbatasan, I want to start. Selalu dari saya itu saya mau mulai tapi saya tidak mau berhenti. Itu saya. Saya akan mulai tapi saya tidak mau berhenti. Saya akan mulai terus ngembang sampai semuanya ini ada. Sampai semuanya ini terintegrasi. Meskipun kadang-kadang 100% terintegrasi itu is very impossible juga ya. Tetapi terus mengarah ke situ. Dan ya bisa dijalankan. Mudah? Ya enggak. Yang penting you keep fixing the problem. Isu sekarang kalau buat saya, tadi Dr. Intan bilang, meng-create sebuah aplikasi gampang, tetapi maintenance-nya. Jangan cuman kita hit and run. You design and then you left. Bye-bye. Itu ya sayang. Biaya, tenaga, semua yang kita keluarkan di situ, kemudian akhirnya tidak digunakan. Apalagi kalau dari kami, dari sektor swasta, wow, I have to have a cost analysis. Fundingnya ya, itu
Gimana tuh, dari mana tuh? Maintenance-nya bagaimana tuh? Siapa itu? Bahkan kalaupun kita pakai orang dari luar nih, soal informasi ya, desain, tiba-tiba nanti nggak matching gitu. Nggak matching dengan yang di dalam. Padahal, atau nggak putus di tengah jalan, padahal udah bayar mahal-mahal. Ya salah satu keberuntungan di kita, kebetulan penasehat ataupun pengawas di Angsa Merah memang kuat di teknologi dalam pengembangan desain. Jadi itu ekstra lebih lah buat kita. Oke, Kak Nurlan. Baik, terima kasih nih. Ini mempertegas kembali bahwa ya memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keberlanjutannya juga harus dipikirkan. Jangan hanya bisa melahirkan teknologi itu aja, tapi kemudian tidak berdaya guna, kemudian maintenance-nya ternyata mahal dan lain-lain. Itu jauh-jauh hari harus dipikirkan di awal ya dalam perencanaan. Tadi Kak Nurlan juga udah jelaskan dalam 3 langkah persiapan atau memilih teknologi yang berdaya guna tadi. Siap. Oke. Adakah lagi teman-teman? Saya ada satu pertanyaan, boleh nggak? Tapi ini untuk Dokter Intan. Boleh. Apa sih yang nggak? Silakan ya. Kak Nurlan. Iya, Dokter Intan, kan saya lihat ini khusus videonya beliau nih ya. Dia seorang dokter, tetapi kalau saya lihat dia seorang educator dengan menggunakan teknologi informasi yang bagus. Coba dong sharing tipsnya, bagaimana you make it happen, gitu. Oke, baik. Iya, makanya tadi saya pada saat Bu Nurlan sampaikan video sharing mengenai edukasi, saya juga bingung, ini video yang mana ya? Perasaan saya belum kasih, karena materi konsepnya teknologi kesehatan, saya belum kasih terkait dengan video. Terima kasih Bu Nurlan atas apresiasinya luar biasa. Jadi sebetulnya saya memang lebih banyak mengedukasi melalui platform media sosial ya, baik itu Instagram maupun TikTok. Sebetulnya caranya adalah kalau dari saya pribadi artinya konten spesifik. Jadi tiap platform itu mereka punya kayak semacam kunci agar bisa FYP gitu ya, istilahnya for your page gitu, banyak diakses oleh masyarakat, banyak ditonton, banyak dilihat. Jadi kontennya spesifik. Yang kedua tuh kalau saya lihat trennya, karena kebetulan karena saya di seksi data informasi yang juga humas gitu, yang kita juga coba lihat kebutuhan masyarakat adalah mereka tuh sebetulnya senang video yang straight to the point gitu ya, straight to the point, ngobrol. Jadi kayak dokter ngomongin mengedukasi itu kayaknya lebih senang dilihat dibandingkan animasi atau video-video layanan ya. Jadi kan banyak juga tuh beberapa instansi mereka bikin video layanan, puskesmas ini ya, rumah sakit ini gitu ya, atau klinik Angsa Merah melakukan pelayanan-pelayanan. Jadi kayaknya mungkin mereka kurang lebih acceptance-nya ketika dokter yang memberikan informasi atau edukasi secara langsung. Real manusia gitu dok ya. Iya, jadi tidak betul. animasi. Betul. Nah, jadi memang kalau menurut saya sih tips and tricks-nya spesifik kontennya gitu ya. Sama seperti saya juga mengedukasi puskesmas atau rumah sakit. Nggak bisa tuh kita membuat materi yang kesehatan secara general. Jadi apa kebutuhannya anak, mau spesifik berarti kesehatan anak. Berarti kalau untuk klinik Angsa Merah ya berarti kan layanan Angsa Merah udah spesifik banget. Dan langsung dokter yang memberikan informasinya gitu. Terus termasuk juga durasi nih, beberapa platform seperti TikTok sama Instagram mereka senang banget untuk durasi yang lebih dari 1 menit. Jadi kan itu kayak algoritma teknologi ya. Jadi algoritma platform mereka untuk beberapa video yang lebih dari 1 menit itu lebih di-up. Jadi lebih banyak di-publish juga ke masyarakat. Jadi sekarang kalau dulu kan kayak 1 menit lebih enak kita ngeliat video. Enggak, ternyata kalau untuk platform TikTok saat ini, balik lagi kalau terjadi perubahan, saya juga mungkin harus up to date, itu mereka akan banyak mengangkat di FYP-kan video-video yang durasinya lebih dari 1 menit. Sekarang kan TikTok maksimal udah bisa 5 menit. Instagram juga kalau sekarang untuk Reels-nya 1,5 menit gitu ya. Jadi memang video-video lama lebih di-up. Sama sebetulnya itu sih sebetulnya keberuntungan juga. Keberuntungan. Nah, kerjasama dengan influencer sebetulnya ya, Bu Nurlan ya, kerjasama dengan influencer, selebgram gitu ya, itu juga mendongkrak tuh, viewers untuk bisa melihat video dan follow kontennya, beneran. Dan Pemprov Jakarta ini kita difasilitasi sama Diskominfotik juga Mas Hari gitu, terkait dengan
influencer atau infografis. artis yang bisa Oke. bekerja sama dengan Oke, kami terkait wow. sosialisasi layanan kesehatan. Ya. Jadi kita Ini juga informasi penting nih. Kalau mau kolaps dengan Dinkes nih, benar pakai influencer yang betul. Baik, Jadi baik. nanti itu lebih juga meningkatkan jumlah viewers dan followers juga. Oke. Terima Kak kasih. Nurlan, saya Ya. yakin ini trigger lah ya untuk teman-teman juga. Ini bahan yang mungkin pasti bisa di follow up untuk bisa japri-japri langsung ke Dokter Intan, ke narasumber yang lain, Kak Nurlan, Mas Yusuf gitu ya. Dan panitia udah mengingatkan kita tinggal 3 menit lagi untuk mengakhiri sesi diskusi di topik teknologi kesehatan ini. Izinkan saya sekali lagi terima kasih kepada para narasumber. Saya coba meresum sedikit, tidak menjustifikasi, tapi hanya mencatat ada beberapa hal tadi. Teknologi kesehatan setidaknya berkontribusi atau punya manfaat untuk 5 hal setidaknya. Mas Yusuf tadi menjelaskan bagaimana menjaga retensi pasien ODIF untuk treatment ART-nya lebih baik. Itu adalah pertama mencegah, bisa juga mencegah penularan penyakit. Jadi ya, misalnya dengan hal tersebut bisa mengedukasi orang lain, memberikan promosi kesehatan yang kemudian dampaknya terjadi perubahan perilaku untuk tidak tertular HIV, contohnya di situ. Kemudian teknologi kesehatan memudahkan akses layanan kesehatan pastinya. Untuk testing HIV nggak ribet lagi, sekarang ada, kita bisa sebut juga teknologi kesehatan dalam hal bidang HIV ini misalnya HIV self-testing ya, tadi Kak Nurlan sampaikan juga OFT dan lain-lain, itu bagian teknologi kesehatan juga. Aksesnya juga bisa lebih mudah untuk didapatkan untuk kliennya. Juga PrEP dan lain-lain. Jadi banyak sekali dan beberapa material pencegahan juga dimudahkan dengan teknologi kesehatan ini. Yang ketiga adalah kalau konteksnya akses layanan di layanan kesehatan, jelas ini memperpendek waktu tunggu pasien. Misalnya ketika biasanya harus mengantri secara konvensional gitu atau tradisional, dia harus mengantri, tapi dengan adanya beberapa teknologi informasi untuk reservasi online, maka kawan-kawan bisa langsung dengan mudah, teman-teman komunitas datang ke layanan sesuai jadwal dan waktu yang memang disepakati sebelumnya melalui reservasi online. Yang keempat, membantu, ini teknologi yang tadi belum kita sentuh pembahasannya, karena kita lebih banyak berbicara tentang teknologi informasi, tapi dalam konteks teknologi kesehatan secara umum, pastinya akan membantu diagnosa dan pengobatan oleh tenaga kesehatan kepada klien. Ini sangat-sangat membantu sekali, kita tahu, ini dalam konteks HIV juga demikian. Kemudian penyimpanan data pasien juga lebih aman. Dan kesimpulannya, keseluruhan itu, untuk memulai teknologi kesehatan, khususnya sistem informasi tadi yang sudah dibincangkan, mulailah sesuai dengan kebutuhan, kemudian pilihlah teknologi yang user friendly, baik bagi nakesnya sendiri ataupun bagi klien, dan pikirkan juga keberlanjutan atau sustainability dari sistem informasi tersebut. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman, Kak Nurlan, Dokter Intan, Mas Yusuf, atas waktu dan informasi yang bisa di-sharing pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi terima kasih, dan para peserta yang kami banggakan, terima kasih. Selamat. Bye-bye. Makasih Pak Yusuf, Dokter Intan, Mas Agus. Mas Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.